Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan kata pork barrel politics atau politik kentong babi, khususnya di dunia politik. Politik kentong babi adalah salah satu idiom perpolitikan yang merujuk pada suatu tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan. Sebenarnya, politik semacam ini banyak dilakukan, namun seringkali tidak disadari. Lantas, apa itu politik kentong babi atau pork barrel politics? Lihat dokumen APBD tahun 2023 di beberapa daerah menjelang pemilihan umum serentak, akan terlihat gejala peningkatan anggaran bantuan sosial di daerah-daerah yang akan menggelar pemilu. Dalam studi ilmu politik, serangan fajar atau vote buying hanya salah satu jenis dari dua jenis politik uang lainnya, yakni black goods dan pork barrel. Pemberian dana bansos menjelang pemilihan umum termasuk jenis politik uang pork barrel atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan politik kentong babi. Gentong babi berasal dari awal tahun 1700-an, yang mana pada zaman dulu sebelum adanya pendingin, daging babi diasingkan dan diawetkan dalam tong kayu yang masing-masing dapat menampung lebih dari 30 galon. Mudahnya melihat daging tersebut mencelupkan diri ke dalam gentong merupakan sebuah gambaran dari rakyat yang tercelup dan menjadi bagian dari politik uang dalam jumlah yang besar. 10 tahun kemudian, ungkapan politik gentong babi memiliki arti pengeluaran dana publik oleh seorang politisi untuk kepentingan sekelompok kecil orang dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye di zaman modern seperti sekarang ini. Pembelanjaan dalam gentong babi berarti pembelanjaan yang sia-sia pada proyek-proyek pekerjaan umum lokal yang nilainya meragukan atau hanya bernilai bagi satu konstituen politisi saja. Secara spesifik, Schaeffer 2007 dalam studinya mendefinisikan pork barrel sebagai penyaluran bantuan materi dalam bentuk kontrak, hibah, bansos, atau proyek pekerjaan umum ke kabupaten atau kota, bahkan desa dari kepala daerah. Karakter utama dari politik gentong babi ialah adanya pemanfaatan uang yang berasal dari dana publik atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana bansos memang bukan berasal dari kantong pribadi kandidat, serta proses yang dilakukan melalui cara legal sesuai prosedur keuangan daerah. Penyalahgunaan bansos APBN untuk meningkatkan elektabilitas pada saat pemilu atau bisa disebut politik gentong babi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Antara lain, yang pertama ada pelanggaran hak atas standar hidup yang layak. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dirugikan karena bansos tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik. Lalu yang kedua ada pelanggaran hak atas pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena bansos disalahgunakan. Lalu yang ketiga, pelanggaran hak atas partisipasi politik. Masyarakat dipaksa untuk mendukung partai politik atau kandidat tertentu dengan iming-iming bansos. Lalu yang terakhir yaitu pelanggaran hak atas informasi yang benar. Masyarakat mendapatkan informasi yang menyesatkan dan tidak benar tentang program bansos. Ekonomi senior Universitas Indonesia, Faisal Basri menyinggung istilah pork barrel politik atau politik gentong babi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, pada Senin tanggal 1 bulan 4 2024. Dalam sidang tersebut, Faisal mengatakan bahwa masyarakat yang kesulitan membeli beras saat ini disebabkan oleh banyaknya bantuan sosial, bansos yang dilakukan di masa Pilpres 2024.
sebuah kebijakan yang mengatur mengenai pemilu terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada pasal 286 ayat 1 undang-undang tersebut tertulis, peserta pemilu dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam kegiatan kampanye, kecuali atribut atau bahan kampanye tertentu, biaya atau uang makan dan minum, serta transportasi peserta kampanye. Dengan adanya peraturan tersebut, tertulis jelas bahwa dilarang memberikan apapun kepada peserta kampanye. Itu berarti undang-undang ini menjamin adanya netralitas antara calon dan pemilih, baik petahana maupun calon oposisi. Pada pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Dalam sanksi selanjutnya, terdapat pada pasal 523 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Pada ayat 2 berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Pada tahun 2024, anggaran bansos naik sampai 500 triliun rupiah, yang mana anggaran di tahun sebelumnya hanya sampai 400 triliun rupiah. Bahkan di era COVID-19 hanya 400-an triliun, dan yang sama anggarannya dengan tahun 2024 hanya pada tahun 2020 dengan nilai 500 triliun rupiah. Di tahun-tahun pemilu sebelumnya, anggaran bansos hanya mencapai 300 triliun rupiah di tahun 2019 dan 400 triliun rupiah di tahun 2014. Dengan ini, Jokowi terindikasi melakukan politik gentong babi dengan mengandalkan kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia dan melakukan di hari mendekati pemilu. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari awal sudah tidak sah. Ia bahkan menganggap para hakim Mahkamah Konstitusi sengaja bersembunyi dan menutup mata. Menurutnya, Hakim Konstitusi sadar jika putusan 90 MK melanggar etik dan aturan, sebab hanya ada 3 dari 9 hakim mendukung mengusung Gibran Rakabuming, sedangkan 4 hakim menolak dan 2 lainnya menyarankan agar kandidat yang pernah menjadi gubernur untuk maju sebagai capres atau cawapres. Politik gentong babi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam putusan gugatan PHPU kemarin, hanya ada 3 hakim yang menyinggung soal politisasi bansos. Ia mengatakan, Jokowi telah berkali-kali turun secara langsung untuk membagikan bansos kepada masyarakat. Hal inilah yang diyakini Ferry mempengaruhi Gibran secara elektoral. Presiden Jokowi turun langsung menyerahkan bansos selama periode Desember 2023 sampai Februari 2024 menjelang pemilihan. Dengan upaya yang luar biasa signifikan ini, itulah yang menyebabkan suara itu sampai 58,8%. Jadi, berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa analisis yang dilakukan menunjukkan praktik tersebut mengarah pada ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum dan reformasi politik yang lebih ketat
untuk mencegah praktik ini dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dalam proses politik. Selain itu, diperlukan juga edukasi politik kepada masyarakat secara inklusif supaya tercipta lingkungan politik yang sehat pada kalangan masyarakat dan pemerintah.